Explosion and fire on the Piper platform. Hai gengs, perkembangan dunia saat ini menuntut perkembangan dalam hal infrastruktur yang semakin maju. Beberapa megaproyek dibangun dengan budget yang terbilang besar. Namun, akibat kesalahan kecil saja megaproyek bisa berakhir dengan kerugian yang sangat besar. Penasaran seperti apa? Yuk simak! Kilang Piper Alpha. Piper Alpha merupakan kilang minyak terbesar di Laut Utara atau North Sea yang berlokasi 120 mil dari pantai Skotlandia. Kilang minyak ini sendiri dioperasikan oleh perusahaan Occidental Petroleum Limited. Kilang minyak yang dibangun pada 1976 ini awalnya ditujukan untuk produksi minyak bumi. Namun, pada 6 Juli 1988, bencana mengerikan terjadi pada kilang ini akibat kesalahan kecil. Kejadian yang dikenal dengan tragedi 6 Juli 1988 ini bermula ketika kilang minyak melakukan resertifikasi untuk perawatan pressure safety valve atau dikenal dengan PSV. PSV sendiri merupakan valve yang akan bekerja ketika terjadi tekanan berlebih pada pompa gas. Setelah selesai disertifikasi, PSV ini rencananya akan dikembalikan ke posisi semula. Sebagai gantinya, PSV di pompa A diganti dengan segel sementara yang tidak boleh dioperasikan. Para kontraktor dan pekerja kemudian setuju untuk melanjutkan pekerjaan pada keesokan harinya. Operasional berjalan normal hingga pukul 21.45. Namun, saat berganti shift, operator tidak diberitahu kalau pompa A tidak terpasang PSV dan hanya penutup sementara. Lebih parahnya, baut pada penutup ini juga tidak terpasang dengan kuat. Dan ketika pompa A dioperasikan, bencana mengerikan pun terjadi. Kilang minyak terbesar itu pun meledak dan menimbulkan bola api raksasa. Mayday. Explosion and fire on the Piper platform. All personnel abandoned. Bloody hell, it's really on fire, isn't it? I'm sweating already. 01 Tharos, the situation is that the platform is... Keadaan diperparah dengan para pekerja dan kontraktor yang tidak hafal jalur evakuasi dan lokasi dari lifeboat. Kebakaran kilang minyak terbesar pun tak terelakkan. Korban tercatat saat itu ada 176 orang dan hanya 59 orang yang selamat. Total kerugian akibat kesalahan kecil tersebut sebesar 3,4 miliar dolar atau setara 48 triliun rupiah. Setelah dilakukan investigasi, penyebab utama tragedi ini akibat koordinasi yang buruk dari para pekerja serta pelanggaran beberapa SOP terkait prosedur kerja. Akibat tragedi ini, dibangun sebuah monumen di Skotlandia untuk mengenang para korban jiwa. Kapal tanker MT Prestige. Pada bulan November 2002, kapal tanker minyak MT Prestige membawa 77.000 ton bahan bakar sampai sebuah kejadian tak terduga. Kapal berusia 26 tahun tersebut terjebak dalam badai dan meledakkan tangki kapal hingga terbelah menjadi dua. Pada 13 November, kapal mencoba berlabuh di lepas pantai Galicia, Spanyol untuk meminimalisir kerusakan. Namun, hal ini ditolak oleh pemerintah Spanyol, Prancis, dan Portugal. Hingga akhirnya, pada 19 November, kapal benar-benar tenggelam sepenuhnya sekitar 130 mil dari lepas pantai, menumpahkan setidaknya 70 juta liter minyak ke lautan dan mencemari setidaknya 1.000 pantai di Prancis, Spanyol, dan Portugal. Bahkan, kejadian ini membuat Portugal mengumumkan sebagai bencana lingkungan terbesar dalam sejarah. Pada 2013, pengadilan memutuskan kerugian akibat bencana ini mencapai 7 triliun rupiah dan menetapkan kapten kapal bersalah karena tidak mematuhi perintah otoritas setempat untuk membawa kapal sejauh mungkin dari pantai. Setelah dilakukan investigasi, struktur kapal dinyatakan kurang memadai serta usia kapal yang sudah terlalu tua untuk berlayar. Tragedi Sampong Mall.
Salah satu tragedi paling menyeramkan bagi warga Korea Selatan adalah runtuhnya Sampong Mall, salah satu pusat perbelanjaan di kota Seoul. Pada mulanya, mall ini dibangun tahun 1989 oleh Lee Jun. Rencana awal, bangunan hanya dirancang dengan 5 lantai saja. Namun, di tengah proses pembangunan, ia memaksa bahwa ada 1 lantai tambahan untuk kolam renang. Sejumlah arsitek yang ada di proyek itu menentang rencana Jun. Namun, Jun tetap pada pendiriannya dan memecat semua yang bertentangan. Gak cuman itu, Jun pun tak melaporkan adanya rencana perubahan dengan cara menyuap inspektur keamanan. Bahkan, barang-barang bangunan seperti baja dikurangi dan dipilih semurah mungkin demi menghemat biaya. Hingga akhirnya, pada tahun 1995, bangunan ini berdiri dan siap dipakai. Namun, pada pertengahan tahun muncul laporan bahwa telah terjadi kebocoran gas. Namun, Jun menolak untuk menutup pusat perbelanjaan itu. Tak lama, pada 19 Juni, tragedi terjadi. Bangunan tiba-tiba ambruk pada malam hari saat banyak pengunjung sedang makan malam. Setidaknya lebih dari 500 orang meninggal dunia. Jun beserta sejumlah orang yang bertanggung jawab lalu dijebloskan ke dalam penjara. Jalan Tol Hansin. Pada tanggal 17 Januari 1995, sebuah gempa berkekuatan 7,6 skala Richter mengguncang wilayah Jepang, tepatnya di kota Kobe. Gempa yang berlangsung sekitar 20 detik tersebut ternyata mengakibatkan kerusakan parah pada kota. Bahkan, kota tersebut dinyatakan lumpuh akibat banyak infrastruktur yang hancur. Namun, yang menjadi sorotan dunia adalah jalan layang Hansin yang menghubungkan kota Kobe dan Osaka lulu-lantah. Pada umumnya, struktur bangunan seperti jalan layang dianggap mampu menghadapi bencana semacam ini. Ditambah lagi, Jepang yang memang sering mengalami gempa seharusnya lebih siap dalam hal infrastruktur. Setelah dilakukan investigasi, para peneliti menemukan bahwa struktur jalan layang Hansin dibangun dengan struktur yang tidak memadai. Tulangan longitudinal yang tidak mencukupi dan dihentikan sebelum waktunya, hingga pengerjaan struktur bangunan yang tidak sesuai standar. Hingga akhirnya, pada 30 September 1996, jalan layang Hansin dibangun kembali dengan biaya total kerugian mencapai 66 triliun rupiah, serta menelan 6.000 lebih korban jiwa. Akibat dari insiden tersebut, kini Jepang menerapkan standar anti gempa hampir di setiap infrastruktur yang mereka bangun. Tragedi Chernobyl. Sekitar 32 tahun yang lalu, pada 26 April 1986, penduduk Pripyat Ukraina tengah tidur pula seperti sedia kala. Hingga akhirnya malapetaka besar terjadi di kota tersebut. Malam sebelumnya, sekelompok teknisi sedang melakukan eksperimen di reaktor nomor 4 pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang berada di dekat kota Pripyat. Eksperimen itu dilakukan dengan mengabaikan prosedur keamanan dan berujung fatal. Reaktor seberat 2.000 ton tersebut tiba-tiba menjadi tidak stabil. Para petugas tak mampu mengendalikan kebocoran radiasi. Kebakaran serta ledakan pun tak terelakkan. Ledakan tersebut melepaskan partikel radioaktif dalam jumlah besar ke atmosfer dan menyebar ke sepanjang perbatasan Ukraina, Rusia, Belarusia, dan beberapa negara Eropa Timur. Lebih dari 50 ton materi radioaktif terlepas dan tak terkendali, bahkan efeknya 400 kali lebih besar dibanding bom Hiroshima. Efek radiasi tersebut kemudian menyebar dan menewaskan orang secara bertahap. Di Uni Soviet saja, 5.000 orang meninggal dunia secara tidak langsung. Sementara itu, pembersihan dari bencana ini diperkirakan menghabiskan dana mencapai 976 triliun rupiah dan menjadikannya bencana nuklir terparah dalam sejarah. Nah, itu tadi kerugian akibat kesalahan kecil.
Terima kasih sudah menonton video kita. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan info menarik dari channel kita.